karya yang terbesar di dalam hidup kami. Engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib karena Engkau begitu mengasihi kami. Pagi ini kami mau belajar daripada bagian firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sungguh menikmati ibadah kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga boleh menjelaskan firman-Mu dengan jelas. Kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya boleh minta saya punya, ya. Kita akan bersama, silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi semuanya dan senang hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di bait Tuhan. Kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu cinta yang tidak pernah pudar. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca terlebih dahulu dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Saya akan membaca bersama, kita akan baca bersama ya, ayat yang ketiga. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia akan meninggalkan dunia. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kata senantiasa itu adalah berarti sekarang yang akan datang Tuhan tetap akan mengasihi. Kita akan baca lagi bagian firman Tuhan yang lain. Kita melihat dari Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31, Yeremia ada di dalam perjanjian lama. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan terakhir kita akan membaca satu bagian lagi yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya kira ayat yang ini bahkan anak-anak sekolah minggu pun bisa menghafalkannya ya. Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dapatkah cinta menjadi pudar? Menurut saudara, cinta itu bisa jadi pudar tidak? Kalau cinta tidak pudar, saya rasa tidak begitu banyak perceraian. Saya pernah baca data di daerah sini di Jawa aja dalam 1 tahun begitu banyak. Apalagi selama pandemi. Jadi kalau manusia kita lihat cinta itu bisa aja menjadi pudar. Kita akan lanjutkan ya. Saudara tahu penyanyi ini? Saya tidak terlalu, karena saya memang gak terlalu dengar lagu-lagu gitu. Tapi setiap kali saya ke kantor, adik saya yang nyetir. Kalau dia nyetir, dia selalu buka lagu. Dan saya tidak pernah tahu lagu apa yang dia buka. Asal yang gak bum-bum mengganggu saya tenang aja. Karena kadang saya dengar pun seperti gak dengar. Jadi dia juga gak buka kenceng-kenceng. Sampai tiba-tiba ada nyanyi, sesudah dia ngomong saya baru ingat ya lagunya kira-kira Forever Love gitu. Terus kemudian dia ngomong, lucu lagu ini. Saya pikir lagu yang begitu manis dan romantis apanya yang lucu. Dia bilang nyanyi lagu Forever Love, dia baru cerai. Saya bilang, oh ya kenapa? Dia bilang dia ditangkap menyeleweng. Oh, orang-orang tangkap dia, bukan istrinya tangkap dia. Dan kemudian saya cari di internet, ada foto dia dengan istrinya ini waktu lahir anak kedua. Waktu itu masih begitu manis. Dan kemudian katanya ini gosipnya sangat ramai sekali. Dan orang kenal dia, namanya Wang Lihong, ada yang kenal gak? Kita orang tua gak dengar gini ya. Jadi akhirnya adik saya mengatakan,
Ini sangat lucu, nyanyinya Forever Love sudah cerai. Terus kita melihat kasih itu tidak begitu panjang. Saudara kalau lihat gambar-gambar ini ya, saya pikir ini anak ini pasti jadi rajin pergi sekolah. Kalau saudara yang punya anak remaja tiba-tiba jadi rajin dan begitu, kayaknya ada sesuatu juga ya. Tapi kita jangan tercuriga. Nah ini pasti rajin pergi sekolah. Nah ini pasti kalau yang begini pelukan naik motor gitu deket itu ya, pasti anak muda. Nggak ada itu susu sama itu kalau naik motor begitu ya. Kalau susu sama ence-ence sama ai itu kalau naik motor itu ada jarak ya. Terus deket itu kayaknya gitu, kita gak tahan jauh-jauh. Tapi kalau anak muda, bahkan saya pernah lihat ya, kalau di mall itu ya pelukan jalan turun dari lift aja pelukan jalan. Terus kalau lihat yang mama-mama bawa anak ya, satu dorong keranjang, satu kejar anak, udah gak tahu di mana-mana. Memang mungkin karena sudah berkeluarga kita melihat, kadang karena kesibukan atau apa kita tidak menunjukkan akan kasih sayang ya, semoga masih ada. Nah kalau lagi pacaran itu, saudara kalau lihat di Valentine apa pacaran, foto-foto orang, fotonya biasa gimana? Seperti ini kan, cowoknya sibuk dengan handphonenya, si ceweknya bengong. Atau dua-dua saling menatap saudara. Kalau lagi pacaran saling menatap keluarnya bunga. Kalau lagi udah begitu saling menatap keluarnya uang saudara. Pikir uang sekolah anak, uang belanja semua keluarnya uang, gak ada bunga lagi saudara. Jadi kita melihat itu perbedaannya. Dulu itu berbunga-bunga saling tatap, ada listriknya. Sekarang kalau saling tatap itu ada uangnya saudara. Nah kita lihat si suami dengar, dia rasa istrinya bising kayak kumbang cicit-cicit di telinganya. Kalau dulu dengar suaranya itu merdu, sekarang dengarnya itu kayak kumbang, tahu kumbangnya? Kayak nyamuk lagi malam hari. Pernah malam-malam di kamar ada nyamuk. Nah kayak gitu. Sehingga kita melihat kenyataannya. Cinta itu bisa pudar. Benar Bapak Ibu sekalian? Benarkah? Kalau saudara jawab tidak, saya puji Tuhan, berarti masih ada Tuhan ya. Kita melihat manusia cintanya bisa pudar. Bukan aja baju warna bisa luntur ya, tapi cinta juga bisa pudar. Saudara sangat bersyukur zaman dulu itu orang punya anak 6, 4 atau berapa. Karena banyak kan orang tua yang sesudah tua ya, si papa ikut anak yang gede, si mama ikut anak paling kecil. Kalau zaman sekarang anaknya 1 atau 2, kalau mereka udah saling gak seneng mau tinggal sama siapa? Jadi dulu itu kita lihat banyak ya. Tapi ada orang mengatakan, papa mama saya itu tetap duaan walaupun sudah tua. Dan mama saya itu bawel bukan main. Kalau kunci salah taruh gak ada, dia selalu mau tuduh si papa. Saya bilang papanya sabar sekali ya. Dia bilang bukan sih, papa saya itu udah tua budek. Jadi mamanya ngomel apapun dia gak dengar. Dan anak-anaknya mau bawa dia pergi bikin telinga supaya dengar. Dia bilang jangan. Dia senang damai-damai kayak gitu. Biar mamanya dia tetap tidak dengar. Jadi rasanya kalau mau tetap begitu, saya kira Tuhan sangat baik juga ya. Udah tua satu bawel satu gak dengar. Jadi kita melihat kenyataannya cinta itu bisa pudar. Bagaimana supaya cinta itu tetap dan tidak pudar? Maka kita harus kembali kepada cinta Allah yang tidak pudar. Saya mengambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1. Yohanes 13 kalau kita perhatikan itu adalah di dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap disalibkan. Waktu itu dia bersama dengan ke-12 murid-muridnya dan di Yohanes 13 itu mencatat dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah waktu Yohanes mencatat dalam Yohanes 13 ini dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara masih ingat ada murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas Iskariot, semua orang tahu ya. Kemudian yang menyangkal Tuhan Yesus Petrus, saya pikir anak sekolah minggu pun tahu. Nah, waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, apakah di sana ada ditulis bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya kecuali Petrus dan Yudas? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus ada percakapan dengan Petrus. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus tahu
bahwa sebentar lagi sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah akan menyangkal dia 3 kali. Dan Tuhan Yesus memperingati dia supaya dia berdoa. Tuhan Yesus tahu sesudah makan itu, Yudas akan pergi kepada imam besar menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia mengasihi mereka sekarang dan seterusnya. Kita melihat kasih yang seperti ini, kasih yang tidak akan pudar dengan satu pengkhianatan, kasih yang tidak akan pudar oleh kamu menyangkal tidak mengenal dia. Sehingga sewaktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kemudian dia mendengar ayam berkokok, dia memandang pada Tuhan Yesus dan dia keluar, dia menangis dengan sedih sekali. Kenapa? Karena dia tahu Allah mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Saya sekarang mengasihi kamu dan seterusnya saya akan mengasihi kamu. Itulah kasih daripada Tuhan. Yeremia yang kita baca itu adalah bangsa Israel yang sudah tidak taat pada Tuhan, menyembah kepada Baal, dan Allah marah dan membuang mereka. Tapi kemudian Allah mengatakan apa? Aku akan mengembalikanmu karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bangsa yang sudah berkhianat pada Allah, menyembah kepada Baal, yang sudah meninggalkan Allah, Allah tetap mengasihi dan mengatakan akan membawa mereka. Dikhianati itu sakit tidak, saudara? Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Itulah kasih Allah. Kalau kita melihat kasih Allah dengan kasih manusia, Allah kasihnya bisa pudar? Tidak. Karena Alkitab mencatat dan kita melihat buktinya. Manusia kasihnya bisa pudar, bisa berubahnya juga cepat. Sehingga kita tahu ya, sebentar kabar ini, sebentar kabar itu. Jadi kita melihat manusia yang pertama aja kelihatan begitu mengasihi. Udah bertahun-tahun menikah, kita melihat waktu bisa mengubah cinta jadi pudar. Rutinitas bisa mengubah cinta jadi pudar. Dan kesibukan masing-masing bisa buat pudar. Dan banyak godaan-godaan di luar. Sehingga kalau saudara cari ya, ada lagu Faded Love. Cinta yang luntur, saudara. Lalu bagaimana dengan kasih Allah yang tidak pudar, dengan kasih manusia yang bisa pudar? Satu hal, kalau kita mau mempunyai kasih yang tidak pudar, kita harus kembali kepada kasih Allah. Tidak ada cara lain kecuali kembali kepada kasih Allah. Kita akan melihat betapa pentingnya kasih Allah itu. Menurut saudara, pentingkah kasih itu? Saya akan mengajak kita melihat dari 1 Korintus. Mungkin hari ini saya banyak mengajak saudara baca Alkitab ya. Di dalam 1 Korintus saya akan bacakan buat saudara dengan cepat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita melihat Tuhan menekankan jikalau tidak punya kasih. Kemudian ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, berarti sangat pintar sekali. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, hebat sekali. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat ketiga mengatakan gini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan begitu mementingkan akan kasih itu. Di hadapan Tuhan itu kasih itu begitu penting. Kamu begitu hebat tahu semua pengetahuan. Kita aja kalau satu orang kita kenal, dia bisa 5 bahasa, kita udah bisa 5 bahasa. Tapi itu Tuhan tidak membuat Tuhan terpesona. Bisa kamu mempunyai semua pengetahuan, bisa nubuat. Mungkin kita hebat sekali pendeta itu, dia sekali jamah orang sembuh. Itu tidak ada arti di hadapan Tuhan kalau tidak ada kasih. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13:1-3.
Kemudian saya mengajak kita melihat dari Wahyu. Dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua juga kita akan melihat. Itu adalah mengenai jemaat yang di Efesus. Dan ayat kedua mengatakan bahwa Tuhan tahu segala pekerjaan orang di Efesus. Mereka berjeri lelah bagi Tuhan, mereka sangat tekun, mereka tidak suka kepada orang yang tidak benar. Mereka, ayat 3 dikatakan, mereka tetap sabar dan rela menderita karena nama Tuhan, dan mereka tidak mengenal lelah. Berarti jemaat Efesus ini sangat baik. Misalnya sekarang berarti semua kegiatan gereja, pelayanan, asal kamu ajak dia pasti mau melayani. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Bahwa Tuhan mencela walaupun orang itu begitu giat, orang itu kelihatannya begitu sungguh-sungguh, orang itu kelihatan begitu melayani Tuhan. Di mata Tuhan, Tuhan mencela dia jikalau dia sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bahkan ayat 5 dikatakan apa? Bertobatlah. Kalau kita lihat, kita merasa orang itu sangat baik. Tapi jikalau dia sudah meninggalkan kasih, di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Saya akan memberikan satu analogi, satu ilustrasi. Ada sepasang orang muda, suami. Kemudian si laki itu gak punya apa-apa, dari keluarga juga miskin. Tapi si perempuan ini tetap mau menikah dengan dia. Waktu mereka menikah itu mereka gak punya apa-apa. Mereka tinggal di kontrakan yang kasur pun gak ada, jadi tidur di atas tikar. Dan waktu itu si cowok lebih parah lagi, belum ada kerjaan. Sehingga si istri ini pinter bikin kue. Dia ngomong ke suaminya, dia setiap pagi-pagi dia bangun, dia bikin kue. Dan suaminya bawa ke pasar, ke sekolah, ke kantin buat jual. Dan dari situ mereka dapat banyak. Kemudian karena istrinya sangat rajin dan istrinya pinter bikin kue, sehingga usaha mereka terus maju. Maju sampai kemudian mereka bisa sewa satu tempat buat usaha mereka. Dan kemudian istrinya belajar lagi, dan kemudian istrinya membantu dia dan si suami. Mereka itu bekerja sama sampai waktu si suami itu sudah mulai, ini usaha mereka terus bertambah. Bukan saja sudah buka bakery, mereka buka restoran, dan kemudian punya beberapa, dan di kota ini dia buka, kota itu buka. Singkat kata, si suami ini menjadi kaya. Setelah si suami kaya, waktu itu sudah 40 tahun, hampir 50 tahun. Si suami itu orang semua tahu dia sangat sayang istrinya. Karena dia ingat dari susah istrinya ikut dia. Sehingga kalau lagi lebaran semua pembantu pulang, dia akan bawa istrinya duduk di samping, dia yang sapu, dia yang pel. Dia gak kasih istrinya kerja. Dan ada orang yang kenal mereka melihat kalau lagi makan, istrinya mau makan jeruk, dia yang kupasin jeruk buat istrinya. Sehingga semua orang menganggap dia suami yang sangat baik, sangat sayang istri. Dan dia selalu mengatakan istrinya ikut dia dari dulu, dari susah. Dia ingat kebaikan istrinya. Dia seorang yang punya hati nurani. Tapi rupanya si cowok ini, si suami ini, di luar ada simpenan. Yang namanya simpenannya disimpan ya, jadi gak banyak orang tahu. Tapi kalau si simpenannya itu minta dibeliin mobil, simpenan kan mau kamu karena duit, ya tentu minta dibeliin rumah. Kalau si simpenan minta beliin rumah, dia akan beli villa yang lebih besar, lebih bagus buat istrinya. Karena hati nurani dia, karena rasa bersalah dia. Jadi kalau simpenan beli satu rumah, istrinya dapat villa. Kalau si simpenan rengek-rengek beliin berlian yang cengkring, katanya 1 karat soliter, cintamu untuk saya saja. Beliin 1 karat buat simpenannya, dia beli 2 karat buat istrinya. Kalau si simpenan minta mobil, dia akan misalnya minta mobil apa, pasti dia beli mobil yang lebih bagus buat istrinya. Karena dia merasa hati nuraninya itu tergerak, dia seorang yang baik dan dia merasa bersalah. Sekarang saya mau tanya, jikalau suatu hari istrinya tahu suaminya ternyata di luar sudah ada orang lain, apakah istrinya akan kecewa?
Apakah istrinya akan sedih? Apakah istrinya merasa tersakiti dengan pengkhianatan itu? Atau istrinya ngomong, ya udahlah daripada gak dapat orangnya, dapat duitnya juga gak apa-apa. Orang diamond forever. Zaman dulu kan ada lagu itu ya, duit selamanya. Kalau istrinya mengatakan gitu, berarti apa? Istrinya cintanya juga sudah pudar. Daripada lihat kamu udah tua gemuk kayak gitu, ya udahlah duitnya saja. Tapi jikalau istrinya sungguh mengasihi suaminya, saya mau tanya wanita di sini, sedih tidak? Kecewa tidak? Sakit tidak dikhianati? Kalau saudara menjawab tidak pun, saya kasih tahu kepadamu, Tuhan sakit hatinya. Kenapa Tuhan sakit hatinya? Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau sekarang ini dan seterusnya. Sewaktu kita melakukan hal apapun, kita pakai nama Tuhan, tapi hati kita tidak ada Tuhan, hati kita tidak mempunyai Tuhan, hati kita tidak mengasihi Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga 1 Korintus 13 mengatakan, kamu boleh semua bahasa bisa. Kalau kita melihat seorang semua bahasa bisa, pengetahuan gitu, terus dia mau melayani di sini, kayaknya kita, wah nih orang hebat loh. Di rapat pasti itu orang hebat loh. Sekarang dia mau pelayanan, kita kayaknya wah heboh gitu. Tapi di mata Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan seorang gagap yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan apapun yang kamu lakukan, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, itu tidak berguna. Itu sia-sia, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat kesibukanmu yang bekerja pakai nama Tuhan seperti Tuhan mencela orang Efesus. Kamu bekerja jeripaya buat saya, tapi bertobatlah. Tapi aku mencela engkau, bertobatlah. Supaya apa? Karena kamu sudah meninggalkan kasih yang semula. Sehingga di sini kita melihat begitulah pentingnya kasih itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia mau kita melayani juga karena kita mengasihi Dia. Dan di dalam masa Lenten ini kita mengingat akan kasih Tuhan. Kita sepanjang 40 hari kita baca, kita merenungkan akan firman Tuhan. Dan yang Tuhan mau dari kita adalah kasih. Kita melihat manusia kasih gampang pudar, Allah kasihnya kekal. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dan kita melihat Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Bagaimana kita bisa mempunyai kasih yang kekal? Maka tidak ada jalan lain selain kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Kepada Dia yang adalah sumber kasih itu, kita baru bisa mempunyai kasih yang kekal itu. Baru dengan kasih hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama bisa diperbaiki. Baik hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak. Kasih itu bisa dipupuk kembali, tapi langkah pertama adalah bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih dari Golgota. Sewaktu di kayu salib, Tuhan datang dan Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menjalan sampai di Golgota itu. Dia rela tangannya terpaku, kakinya terpaku, dan Dia ditusuk. Jikalau Tuhan tidak menyerahkan dirinya, adakah seorang yang bisa menangkap Dia? Ada lagu mengatakan, bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Tapi Tuhan tidak melakukannya. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia datang, Dia rela mati di atas kayu salib buat saya dan buat saudara. Sewaktu di atas kayu salib Tuhan berseru, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa manusia. Dosa saya dan dosa saudara Dia tanggung di atas kayu salib. Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa itu. Tapi Yesus rela. Dia mau menanggung dosa kita. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata, genaplah.
Genaplah karena genap karya keselamatan, genap penebusan untuk setiap kita. Dan Yesus melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi saya dan saudara sewaktu kita masih seteru Allah dan sewaktu kita masih berdosa kepada Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan selesai dan Dia menyerahkan nyawanya. Adakah maut bisa mengambil Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkannya? Tapi Tuhan Yesus melakukannya sampai selesai. Dan Dia menyerahkan nyawanya. Hanya karena satu hal, satu saja. Karena Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Mengasihi setiap kita. Itu sebabnya Allah pantas menuntut kita. Bukan saja kegiatanmu, bukan saja kamu jerih payah, kamu bayar harga. Tapi Allah mau melihat hati kita yang mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang seperti itu. Apakah Allah pantas mendapatkan itu? Dia pantas. Lebih daripada pantas. Karena Dia sudah mati terpaku bagi kita. Sebentar lagi kita akan memperingati akan Jumat Agung. Bagaimana Dia rela. Dia rela tangannya terpaku. Dia rela lambungnya tertusuk. Dia rela kakinya terpaku. Karena Dia mengasihi saya, mengasihi saudara semuanya. Karena kasih itu. Itu sebabnya Allah mengatakan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi kita senantiasa sekarang dan akan datang Dia mengasihi kita. Kenapa Daud disebut sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah dia lebih baik? Kita tahu Alkitab mencatat Daud apa? Dia lihat Batseba, dia juga pria biasa, lihat perempuan cantik tertarik. Kemudian apa? Dia melakukan dosa berzina dengan Batseba. Kemudian dia melakukan apa? Waktu Batseba hamil, dia pikir bagaimana dia raja jaga muka dia. Terus diam-diam dengan cara jahat. Saya katakan cara jahat. Lewat tangan orang bunuh suami Batseba yaitu Uria. Saudara, jahat tidak itu? Pakai siasat lagi. Bunuh suami orang, ambil istri orang. Apa Allah buta tidak lihat? Tidak. Allah menegur dia melalui Nabi Nathan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud langsung menyesali dosanya. Kita lihat di Mazmur 51. Dari kandungan ibuku aku berdosa. Dan dia tengkurap di hadapan Allah. Dia minta ampun. Kenapa? Karena Daud punya satu hati yang mengasihi Tuhan. Dia manusia biasa. Dia bisa buat dosa. Tapi satu hal Allah mengatakan dia menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena hebatnya Daud lebih dari orang lain. Bukan karena dia gagah bisa perang. Keluarga Daud hancur belur. Anaknya aja Absalom. Terus anaknya yang lain itu menghamili anaknya yang lain. Keluarganya kacau balau. Tapi satu hal. Dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga sampai akhir hidupnya. Dia berlutut tengkurap. Dia mengakui dia berdosa pada Tuhan. Dan dia tetap mengasihi Tuhan. Kita mungkin bukan orang hebat yang luar biasa. Wah, fasilida, hebat bisa banyak bahasa. Tapi Allah tidak menuntut itu dari kita. Allah cuma minta kita mengasihi dia. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang kekal itu. Yang terkecil pun kita lakukan buat Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Itu bernilai, berharga di mata Tuhan. Dan itu dihitung saudara. Kita bersyukur. Dunia boleh melihat seorang, dia hebat, dia punya kekayaan gini-gini. Itu semua orang akan deket, dia hebat gini gitu. Allah tidak melihat itu. Itu tidak membuat Allah terpesona. Tidak. Tapi satu kasih kepada Allah, hati yang mengasihi Allah itu berharga di mata Tuhan. Dan itu yang Tuhan tuntut dari kita. Sewaktu kita datang beribadah pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita datang karena kewajiban, kita datang karena gak enak nanti sama bos Joshua atau apa. Atau kita rindu dan kita mengasihi Tuhan. Seperti orang jatuh cinta. Ketika kita ke rumahnya hati kita deg-degan. Kita ada rasa itu. Kalau ada cinta itu ada rasa saudara. Apakah kita melayani Tuhan? Kita melakukan ini sampai sore baru pulang ke rumah. Karena kita mengasihi Tuhan. Atau karena sekedar kewajiban.
sekedar itu acara, sekedar program yang harus dilaksanakan. Kalau seperti itu, mungkin Tuhan akan berkata kepada kita seperti kepada jemaat di Efesus, bertobatlah saudara. Karena kenapa? Kasih itu begitu penting di hadapan Allah, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Apakah hari ini kita masih mengasihi Tuhan? Atau kita berkata, Tuhan, setelah sekian lama mengenal Engkau dan lebih mengenal Engkau, Tuhan tahu hatiku, kasihku kepadamu itu semakin bertambah dan semakin mengasihi Tuhan. Dan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Jikalau kita nyanyi mau menyenangkan hati Tuhan, tidak ada lain yang Tuhan minta. Tuhan minta hatimu, hatimu yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kamu datang beribadah, mungkin kamu tidak punya suara yang bagus. Orang nyanyi gitu indah, kamu nyanyi fales-fales. Tapi jikalau kamu punya hati yang mengasihi Tuhan, itu merdu di hati Tuhan. Saya pernah lihat satu orang AI kesaksian, dia nyanyi ke depan begitu fales, tapi wajahnya penuh dengan sukacita. Dan saya merasa lagu itu begitu indah. Kenapa? Sampai saya aja bisa melihat dia mengasihi Tuhan, saudara. Dan itulah yang indah di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Adakah kita hari ini masih mengasihi Tuhan? Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tidak pernah pudar. Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Apakah kita masih selalu jatuh cinta pada Tuhan dan mengasihi Tuhan? Amin, kita ambil waktu sejenak biar kita berbicara kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang akan tahu hatimu, tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu apakah engkau mengasihi Dia ataukah tidak. Biar kita bicara, ngobrol-ngobrol ringan aja sama Tuhan. Kita bisa katakan, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Walaupun aku penuh kelemahan, Tuhan tahu semuanya itu. Biarlah tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Hanya saudara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Engkau melihat setiap hati kami. Apa yang terucap, tidak terucap, Engkau tahu Tuhan Yesus. Engkau tahu apakah kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau selama ini karena kesibukan kami tidak mengasihi Engkau seperti dahulu kala kami jatuh cinta padamu. Tolonglah sekali lagi kami boleh mengasihi Engkau ya Tuhan. Dengan kasih yang sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah begitu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Engkau telah bangkit bagi kami. Terima kasih karena Engkau adalah juru selamat Mesias kami. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dengan kasih yang tidak pernah pudar. Dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin.